bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi Smartfren Telekom. Perusahaan kalau di apa namanya di PT itu Smartfren Telekom Tbk gitu. Gitu. Itu mirip-mirip. Itu jasa telekomunikasi kalau kalian pakai HP ada ada slot kartu. Nah, itu kartunya dimasukin. Nah, itu ada di Indonesia ada 5 provider, salah satunya Smartfren. Salah satunya Smartfren ini. Ya, habis itu yang di Pertamina tadi cuman ya ampun Bel, cuman membutuhkan waktu seminggu kayaknya. Seminggu itu ya tau lah ketar-ketir dibalas enggak. Jadi memang ada proses juga di sana. Jadi udah Bram, kamu kirim. Jadi dia mengirimkan emailnya dia dan email HR-nya, kayak HR gitu loh. Iya, I see. Karena kalau magang di Pertamina tuh digaji. Saya baru tahunya ya setelah magang. Saya nggak mengincar gajinya itu. Cuma mencari pengalaman. Iya, mencari pengalaman. Itu ya? Mencari pengalaman. Terus habis itu, Bram, kamu kirim CV-mu ke saya sama cover letter gitu. Dulu kita memang diajarin sih buat cover letter apalah gitu. Cover letter pasnya pembukaan untuk kamu kenapa sih mau magang di sini gitu. Pakai in English gitu. Yaudah, saya masukin dengan CV yang menarik lah, biasanya kalau kita buat CV menarik gimana lah. Bener. Sekarang CV kan udah bukan yang hitam putih gitu aja kan. Iya, hitam putih menarik gitu lah. Kirim, aduh kok nggak dibalas-balas ya, 2 hari, 3 hari. Ada perasaan hopeless nggak sih? Hopeless, itu sambil saya magang sambil kirim-kirim ke lain. Tetap kirim ke lain. Plan A, plan B-nya ya. Tapi waktu itu saya cuma 2 perusahaan, satunya Sriwijaya Air kayaknya. Oke. Pokoknya saya cuman pengennya Pertamina. Akhirnya setelah itu 1 minggu dapat email Bel. Dapat email dari HR-nya. Dapat email dari perpustakaannya. Jadi di Pertamina itu ada perpustakaannya. Saya juga kaget. Perpustakaan. Jadi ternyata yang ngurus anak magang itu perpustakaan. Oke. Jadi kayak ada perpustakaan Pertamina terus aku dapat email dari perasaan aku nggak ngemil ke itu, tapi kok mungkin dari HR-nya ya. Okay. Terus habis itu dikirim surat penerimaan magang tanpa ada interview, tanpa ada ini. Padahal seharusnya itu normalnya itu you harus ngirim tes TOEFL dan harus ngirim kayak essay gitu. Jadi habis itu saya dapat cover letter dengan mudahnya dari perpustakaan itu. Tapi saya kan waktu itu magang harusnya 3 bulan setengah, dari kampus tuh 3 bulan setengah. Di situ cuma tertara 2 bulan. Aduh, aku kan langsung, mate kon, cuma 2 bulan. Kan kalau mau lulus harus magang 3 bulan. Kalau 2 bulan ya nggak mungkin kan, nggak bisa. Tapi aku tuh nggak ngomong ke kampus. Aku jalanin aja, aku punya iman, aku mau masuk sana, nggak ngurus aku mau 2 bulan, mau 3 bulan, nggak ngerti, aku pokoknya urusan nanti diperpanjang apa enggak. Iya. Saat itu kan kayak nggak mungkin kan saya bales perpustakaannya, Pak perpanjangan 3 bulan gitu kan. Dibalas udah syukur. Iya, dibalas udah syukur kan. Bener. Ya udahlah, akhirnya saya balas perpustakaan, oke, thank you. Saya disuruh kirim foto, kirim ini, pokoknya disuruh kirim itu dan disuruh datang ke Jakarta itu setelah 1 bulan dari saya terima surat itu. 2 bulan setelah terima surat itu. Terus waktu di Jakarta, ternyata prosesnya itu cari kos gampang banget. Waktu itu papa sih yang nganterin. Cari kos tuh pas di dekatnya gedung. Jadi kayak happy gitu. Gedungnya besar. Nanti coba cari deh Pertamina Hulu Energi di Jalan Sempat, Kebagusan City. Editor tolong. Itu nanti bisa ditaruh di mana? Pokoknya perkantoran Arkadia namanya, aku masih ingat. Itu ada Nestle, kantor pusatnya Nestle, kantor pusatnya Siemens, dan I'm happy, maksudnya ini tak kerja kantoran di Jakarta yang besar, yang di Pertamina. Bisa lihat di Instagramku ada foto-foto kantornya lah apalah itu, karena kehappyan tau lah ya, orang di Jakarta bisa kerja di gedongan yang kerja itu kan. Maksudnya bukan kerja, masih magang itu, masih di kesempatan magang. Nah, waktu pertama kali datang itu langsung dikirimin alamat perpustakaannya Bel. Di gedung itu sih di Pertamina, cuman di lantai 13 aku masih ingat. Itu saya disuruh ke perpustakaannya.
Nah ternyata waktu di perpustakaannya, loh kok banyak orang, ada sekitar 12-14an orang. Ini mau magang apa enggak? Terus saya tanya, ini apa ya? Nah tapi dia pakai baju putih hitam, saya bebas. Lah. Karena nggak dibilang dress code. Karena nggak ada bilang di email, nggak ada bilang dress code. Terus saya tanya, loh mas, saya salah dress code ya, ini saya mau magang. Oh, nah terus yang tukang perpustakaan langsung ngomong, oh mas Abraham ya? Loh kok tahu nama saya? Oh iya kan memang jadwal magang hari ini kan. Oh ya itu kok pakai putih-putih mas, bukan teman saya magang. Oh enggak, itu mau tes magang. What? Dan Kak Bram tidak melalui tes itu? Enggak melalui tes itu. Tes apapun enggak ada saat itu? Itu pak saksi hidup papi saya tuh, yang nganterin saya ke Jakarta. Oh my god, keren banget. Itu, what? Kayak, oh Jesus. Yeah, oh Jesus God, saat itu God. Ya, bener-bener. Udah itu, habis itu, waktu masuk, langsung diarahkan, langsung saya di briefing singkat kayak Pertamina itu adalah ini, Pertamina ini, pengenalan perusahaan lah, itu selama 1 hari itu tiba-tiba saya dikasih sebuah ID card. Ada foto saya. Keren banget ya tadi itu ya. Ini saya simpen ini, aduh mana dompet saya. Aduh itu. Atau kan nanti kirim ke kita, nanti kita tampilin gitu kali ya, Bang. Editor ingetin. Apa achievement one lifetime di masa yang pernah aku rasain gitu loh, bisa kerja di karena emang di planning kan saat itu, jadi pengen iya, banget pengen sih, karena memang saya pengen di Pertamina karena saya sudah punya waktu itu, saya membuat hubungan baik dengan orang Pertamina dan itu bukan kebetulan ya, pas waktu itu memang ada ya, cari kesempatan lah. Iya, benar. Kalau saat ini kalian kuliah ada seminar, coba jadilah misalnya panitianya atau apa yang kalian mengurusin pembicara aktif itu lah, aktif ya, jadi mahasiswa yang aktif ya, bukan yang pasif. Kalau kalian mau sukses ya emang harus benar-benar ngelakuin semua itu dari hati. Benar-benar harus sungguh-sungguh kan. Benar ya, nanti orang lihat lah, beda, oh Abraham beda, oh Belia beda. Iya, we don't know lah ya, karena kayak misalnya orang besar gitu masih mengingat seorang Abraham yang dulu anak mahasiswa gitu kan saat itu. Nggak terfikirkan banget. Terus sampai mana tadi? Sampai itu briefing ya, sampai kasih kartu-kartu itu. Nah itu happy banget. Ternyata Bel, mau masuk ke gedungnya yang yang maksudnya ke ruang kerja, itu harus pakai kartu itu cetit gitu. Kalau nggak pakai kartu itu nggak bisa masuk. Oh God, ini cuma 2 bulan. Aku langsung mikir gitu. Ini cuma 2 bulan, nanti bulan ketiga aku apa masuk ini? Karena nggak pakai cetit kartu. Nah, langsunglah muncul di otakku berpikiran yang caranya supaya gimana. Suatu ruangan tuh lantai 3, humas tim itu. Communication and Human Capital Team, Department itu di lantai 3 full, dan saya magang di situ, dan pelan-pelan saya masuk ke situ. Ya saya orangnya nih, kalau saya dibilang saya ini orang yang misalnya dikasih kerjaan meskipun nggak bisa aku lakuin. Kita lihat dulu kerjaan, kita jalanin dulu. Urusan nanti selesai. Aku cari caranya gimana nih supaya bisa. Ini gimana supaya bisa. Iya. Nah, terima dulu. Jangan bilang sebelum, aduh saya nggak bisa. Waktu itu aku gini, paling aku magang itu cuman cuman fotokopi atau apa, pernah nggak gitu? Maksudnya magang cuman disuruh fotokopi, selesai disuruh nganu dokumen. Dulu waktu di zamanku kayak gitu, maksudnya cerita kakak-kakak, alah paling kamu magang cuma disuruh fotokopi enggak? Disuruh fotokopi dokumen, terus kamu duduk, kamu nganggur. Iya, karena kan mereka menganggapnya anak magang nggak bisa apa-apa. Memang gitu, itu aku alamin minggu pertama. Aku cuma ikut meeting, ikut apa gitu, nggak jelas terus suruh fotokopi terus pulang gitu. Tapi aku kayak nggak bisa gitu loh Bel, nggak bisa. Mulai aku lah deketin pembimbingku dulu waktu di magang, ada dikasih pembimbing ternyata. Oh, ada pembimbing juga. Officer namanya Mas Lutfi, masih ingat aku Mas Lutfi. Hai Mas Lutfi. Ya Mas Lutfi itu pembimbing saya. Dan dia kebetulan itu officer yang sangat sibuk. Sangat sibuk. So how kayak Bram bisa mendekati dia? Yes, dan langsung lah saya dikasih laptop sama dia tiba-tiba. Dia punya 2 laptop, saya dikasih laptop. Bram, ini lu bawa laptop, lu bantuin gua ya. Waktu di Jakarta kan, lu bantuin gua. Itu setelah udah pendekatan atau dia yang tiba-tiba? After 2 hari pendekatan, aku liatin gitu. Dan untungnya lah, kalau tau lah divisi communication semuanya harus kalau di Pertamina itu semua charming, maksudnya
talkative semua pada nih. Nah, kalau saya nggak talkative aneh gitu kan. Ini saya juga talkative gitu. Saya dibully ya biarin hahaha ketawa aja. Dipanggil koko sini koko ini kan ya biasa aja, nggak usah dibawa hati. Ya sometimes sih nggak enak. Cuman ini sampai semua divisi yang ada di situ jadi teman dekat sampai sekarang. Oh, keren. Semua jadi teman dekat. Sampai ya itu semua jadi teman dekat sampai kita punya panggilan. Dan semua meminta saya sekarang balik ke sana. Waktu di sana itu semua jenis tahu kan di humas itu di sana nggak ada orang desain. Kan aneh kan di Pertamina nggak ada. Orang desain itu di lantai atas dan ada divisi lain. Ada divisi lain dan di atas dan itu lama. Dan puji Tuhan saya bisa menguasai Photoshop, saya menguasai Adobe Premiere, Corel, After Effects, aku bisa. Sorry baru ngasih tahu. Oke, dia bisa apa dia suruh ngedit aja kali ya? Cuma nggak ada waktu. Iya. Nggak ada waktu. Jadi saya dulu waktu kuliah menekunin hal itu. Ya, buat poster, desain poster itu gitu-gitulah. Dan guys, for information aku baru tahu. Aku kira dia cuma bisa main musik dan ya that's it. Ya, dulu sampai saya tuh nabung untuk beli laptop yang RAM-nya besar untuk saya bisa. Jadi dan satu sisi saya orang yang perfeksionis, kalau misalnya mau present itu harus ada unsur seninya lah. Bener. Terus saya kalau kita presentasi kan emang harus ada something yang menarik kan ya. Humas. Iya. You jual your company. Iya, benar. Ya kan? You jual your company terus kamu tuh perwakilannya gitu dan kamu tuh yang orang lihat kamu tuh ya itu perusahaan berarti gitu. Iya, udah habis itu saya waktu itu project pertama saya adalah cuman mendesain spanduk. Ada perkumpulan kayak petinggi-petinggi kita mau ngebor di Bandung. Saya disuruh buat spanduk. Langsung saya buat spanduk dan itu lucunya nggak ada tema-temanya. Kreasi saya sendiri aja. Dan itu di-approve dan mereka semua bilang pada keren banget. Dipajang ada fotonya, nanti coba aku share. Iya, boleh. Dipajang di situ dan semua pada minta aku buat spanduk setelah itu, desain. After acara itu. Jadi segala jenis desain langsung serahkan kepada Abraham. Itu project pertama dan itu saya langsung bisa kenal GM-nya di sana, namanya Ibu Sri Budiani. Dan sekarang nggak tahu masih itu salah satu GM perempuan yang paham tentang oil and gas dan dia salah satu sering diwawancara sama TV perempuan di balik oil and gas. Maksudnya seorang perempuan dan dia menekunin oil and gas dan sangat paham tentang oil and gas. Dan biasanya jarang. Orang ekspektasinya tuh laki-laki. Kebetulan di PHE itu GM di PHE WMO itu perempuan, Ibu Sri Budiani. Itu jadi. Dan saya juga waktu itu kan di Humas kan juga harus buat skrip untuk berita, untuk setiap ada event berita atau apa terus. Dan itu semua setelah itu singkat ceritanya sih, setelah project pertama saya dilibatkan untuk buat berita, buat video. Ya seperti inilah, seperti ini, buat video, kamera. Saya bisa pegang kamera, bisa operasi kamera apapun itu bisa. Keren banget. Ya, jadi waktu itu saya menunjukkan gitu loh, maksudnya ini loh totalitas waktu dan saat itu punya inisiatif meskipun itu yang paling penting kalau untuk anak-anak kuliah yang lagi magang. Kalau kamu mau dianggap dan kamu memang pengen nyari ilmu ya kamu juga harus punya inisiatif itu inisiatif paling penting sih. Paling penting. Kalau misalnya memang nggak ada kerjaan, tanya Pak apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu dan akhirnya ya saking mereka semua sibuk butuh bantuan sampai urusan sponsorship. Dulu waktu itu PHE langganan sponsorship. ITB, Trisakti yang jurusan oil and gas itu sasarannya Pertamina untuk minta sponsorship. Ya pasti. Dan saya ditugaskan untuk approve sponsorship. Wow, hanya seorang anak magang punya. Coba Bram cek cocok nggak ini sponsor? Wah, keren banget sih. Cocok nggak? Jadi saya coba ditelepon sama anak ITB, sama anak. Padahal lo sama gue. Lo sama gue, lo sama.
lu sama gua masih sama mahasiswa kayak oh Jesus gitu. Sampai kadang ini Tuhan bawa aku kemana sih gitu loh, kadang Bel, sampai kadang itu kayak speechlessnya gitu loh. Tapi dari sini aku udah lihat ya, kayak misalnya kabar mau nyampein achievement tuh banyak banget perjuangannya. Aku lihat dari yang dia totalitas dan punya inisiatif. Banyak banget, sama percaya sama dirimu sendiri, you can. Betul. Terus, dan jangan langsung bilang nggak bisa. Nggak bisa, ya itu. Itu kan ya. Selama ini prinsipku untuk menjadi sampai sekarang itu, aku kalau misalnya dikasih kerjaan nggak pernah bilang nggak bisa gitu loh. Maksudnya nggak bisa, coba dulu bilang bisa gitu loh. Benar. Baru nanti, dulu emang waktu aku main keyboard, ini dulu aku bilang nggak bisa. Aku nyerah, Aku sampai bisa keyboard ini sampai disundul-sundul kepalaku sama papiku sama apa. Kamu tuh harus bisa musik, Karena papiku bisa musik, mamaku bisa musik, terus sepupuku semua bisa musik. Jadi kayak aku minder gitu ya mungkin ya. Jadi kayak dibangun dari keluarga yang harus bisa. Bener. Jadi akhirnya ya bisa sampai pateng sih ya Pak ya. Bersyukur ya Pak, aku bisa kayak gini, aku bisa bergaul. Kan inget papaku bilang, kamu kalau nggak bisa musik kamu nggak bisa bergaul. Oh iya. Saya hasilnya sekarang gitu loh, maksudnya ya adikku bisa musik, dia bisa kemana-mana. Adik sepupu kuliah di komunikasi juga, sekarang dia band ternama di Surabaya. Ngiringin Indonesian Idol gitulah, kalau yang alumni itu ngiringin. Siapa namanya? Axel Yonatan, itu adik sepupu, sama Varelius, bisa di follow Instagramnya. Itu sekalian promosi ya. Itu semua dia bisa main musik apapun lah pokoknya. Itu sama juga perjalanannya, sama juga achievementnya dia juga oke banyak. Terus sampai mana tadi? Pertamina. Ya itu di Pertamina kisah yang panjang sebenarnya, karena ke waktu ya. Ya, jadi panjang banget ceritanya. Pokoknya di Pertamina itu suatu lifetime achievement yang nggak pernah dilupakan, dan perjuangannya besar, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang proses untuk bisa masuk ke masuk ke perusahaan yang kita mau atau mau yang kita capai, itu harus bukan karena usahamu tapi kamu bawa doa. Betul. Aku lupa cerita, waktu aku sebelum masuk ke Pertamina 1 minggu itu aku bawa doa puasa. Doa puasa itu besar puasanya loh. Sampai sekarang sebelum aku jadi manajer kemarin tuh aku doa puasa 3 hari. 3 malam. Ya mungkin nggak kelihatan di gereja doa puasa. Itu dari dulu sih aku juga lucu waktu kuliah waktu SMA ngejar ranking 1, ranking 2 itu cuman doa puasa. Padahal nggak pernah belajar. Ranking 1, ranking 2. Serius. Oh my god. Ranking 3. Oh my god. Memang apa ya? Bukannya saya sombong, saya pintar, enggak. Saya Tuhan waktu saya baca, saya ingat lah, memahamin gitu. Waktu mengerjakan ulangan itu ya biasa aja, maksudnya. Apa yang dipelajarin dan jujur aja nulis apa yang kita ketahuin gitu. Ya akhirnya nilainya terkumpul. Jadi bukan karena cuma doa, tapi juga saat itu fokus ya saat belajar. Yes, kan? fokus. Gitu. Biar nanti nggak salah persepsi nanti yang nonton. Jangan nanti orang mikirnya, aku nggak suka belajar, jadi aku doa puasa aja kali ya. Jadi bukan seperti itu. Dan ini yang juga kadang ini juga tantanganku loh sebagai anak pendeta waktu itu. Waktu itu kita banyak kuliah dan saya aktif di gereja main musik saya bingung waktu itu membagi belajar. Bener. Dan kegiatan di gereja kan pasti banyak. Pemuda dan homesel. Kalau dulu waktu di gerejaku ada komsel kayak kebaktian rumah tangga. Saya harus ikut sama papi mami sama ini. Dan kegiatan kadang suka sampai malam. Kayak gitu. Nah, itu waktu belajar saya itu berkurang. Nah mungkin karena sedikitnya waktu belajar itu, saya tuh kalau belajar ya cuman cepet gitu loh, belajar cuman setidaknya baca dan mengerti gitu, baca. Yang penting membaca gitu, membaca. Karena kalau membaca dengan fokus dan serius itu paham itu. Baca 2 kali 3 kali aja udah. Benar. Kalau yang suka baca buku itu dilatih kebiasaan pasti langsung ingat gitu. Apalagi yang kalau baca itu kita ingatnya tuh alurnya. Kan kalau misalnya dulu pelajaran tuh alur ini gitu. Ya akhirnya bisa achievementnya itulah, bisa dapat saat sekolah saat sekolah tuh seperti itu. Saat sekolah untuk anak-anak mungkin di sini ikonik banyak yang sekolah kan. Iya, ada yang sekolah remaja Kak. Jadi kalian kalau misalnya mau ranking 1 nggak cuman doa puasa aja guys, tapi kalian juga harus belajar.